datang di SMAK Kesuma Mataram. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kurikulum. Saya akan menyampaikan satu hal sebelum kita mempelajari tentang kurikulum yang Anda akan ikuti selama 3 tahun di SMAK Kesuma Mataram. Yang saya perlu sampaikan kepada kalian, yang perlu saya ingatkan untuk kalian tentang belajar dalam masa pandemi ini adalah bahwa dalam belajar Anda harus bisa membedakan antara bekerja sama pada saat mengerjakan tugas, bekerja sama pada saat mempelajari suatu materi, dengan nanti pada saat penilaian harian dalam penugasan individu, Anda harus sudah meninggalkan tentang kerjasama itu. Artinya bahwa dalam belajar selama masa pandemi ini adalah apabila sudah masuk dalam penilaian, maka Anda harus secara individu menyerahkan tugas, Anda harus secara individu mengerjakan penilaian harian. Anda harus meninggalkan kerjasama itu hanya sampai pada penugasan, hanya sampai pada pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan mengenai bagaimana Anda belajar selama masa pandemi ini, belajar dari rumah. Ya, yang pertama adalah Anda pastikan sudah bergabung di kelas Anda masing-masing. Nanti Anda akan dibagi dalam kelas 10 bahasa, 10 IPA 1, kelas 10 IPA 2, kelas 10 IPS 1, dan kelas 10 IPS 2. Pastikan nanti Anda sudah bergabung di kelas tersebut sesuai dengan peminatan yang sudah Anda isi kemarin. Nah, apabila Anda sudah bergabung di kelas Anda masing-masing sesuai peminatan, maka nanti Anda akan di-share tentang materi pembelajaran, tentu saja, ya, apakah berupa video ataukah berupa materi pembelajaran yang lain. Selanjutnya berikutnya, nanti Anda akan diberikan latihan-latihan soal untuk Anda pelajari untuk memperdalam materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Langkah berikutnya, Anda masih akan ada pembahasan tentang soal-soal tersebut. Anda bisa menanyakan ke Bapak Ibu Guru, baik melalui WA atau mungkin juga komen di Google Classroom untuk meminta penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Nah, nanti terakhir, setelah Anda mengikuti 3 langkah tadi, maka akan diakhiri dengan penilaian harian. Penilaian harian nanti akan berupa soal yang akan juga di-share melalui Google Classroom. Baik anak-anak, selanjutnya tadi kalau Pak Guru menyampaikan bahwa kalian akan dibagi dalam kelas 10 bahasa, kelas 10 IPA 1, kelas 10 IPA 2, kelas 10 IPS 1, dan kelas 10 IPS 2. Nah, ini menyangkut tentang peminatan yang Anda pilih. Kemarin Anda sudah memilih itu, pastikan bahwa peminatan ini sudah sesuai dengan minat bakat kalian. Anda berminat di bidang apa? Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan kepribadian Anda. Artinya, kalau Anda lebih suka jalan-jalan, maka Anda harus memperhatikan peminatan apa yang sudah sesuai dengan minat dan bakat Anda. Anda berminat di IT, maka Anda harus memilih peminatan apa. Ini harus sesuai, ya. Jadi Pak Guru ulangi, selain bakat dan minat kalian, juga kepribadian kalian. Kalau Anda lebih suka bekerja menyendiri, mungkin sebagai saintis atau mungkin sebagai orang yang bekerja mandiri di laboratorium, itu lebih cocok untuk Anda. Jadi selain bakat dan minat kalian, kepribadian kalian juga menentukan pemilihan peminatan tersebut. Dan yang ketiga adalah orientasi profesi Anda. Ya, jadi kalau besok Anda ingin menjadi akuntan, mulai dari sekarang disiapkan Anda belajar di IPS misalkan. Kalau besok Anda ingin menjadi dokter, maka Anda menjalani peminatan di IPA. Nah, kalau besok Anda ingin sebagai tour leader atau mungkin Anda ingin menjadi seorang diplomat, ingin belajar bahasa di banyak negara, maka peminatan bahasa lebih cocok untuk Anda. Ini berhubungan dengan peminatan kalian. Ingat, ya,
dalam peminatan Anda harus memperhatikan minat dan bakat kalian, kepribadian kalian, kemudian orientasi profesi kalian nanti seperti apa. Perlu kalian perhatikan juga setelah lulus SMA Anda melanjutkan kuliah atau mungkin mengambil kursus. Ya, ini harus Anda perhatikan. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa berkonsultasi ke Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling di SMAK Kesuma Mataram. Nah, anak-anak, Pak Guru lanjutkan tentang materi pelajaran apa saja yang akan Anda terima di kelas 10 sampai dengan kelas 12 nanti. Ya. Di dalam kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013, nanti Anda akan mengikuti mata pelajaran wajib A, ya, antara lain agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, matematika wajib. Ya. Kemudian juga ada materi pelajaran wajib B, ada pendidikan seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian nanti ada prakarya dan kewirausahaan, dan ditambah satu lagi yaitu materi bahasa Sasak. Nah, dalam mata pelajaran wajib B ini ada satu mata pelajaran yang khusus yang bisa Anda pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian, yaitu adalah mata pelajaran seni budaya. Nanti Anda boleh memilih, ya, apakah nanti akan mengikuti seni budaya untuk seni tari. Ya, bagi yang suka tari, Anda boleh pilih seni tari. Kemudian untuk Anda yang lain bisa di seni musik. Ya, Anda boleh memilih nanti pelajaran seni musik saja. Ya. Kemudian ada materi seni teater. Ya. Jadi ada 3 untuk belajar seni budaya yang Anda boleh pilih. Tapi Anda hanya boleh memilihnya tidak berubah. Ya. Harus konsisten selama 1 semester. Ya. Untuk semester berikutnya, apabila Anda akan berpindah materi pelajaran seni budaya, Anda baru diizinkan, ya. Dan ingat, apabila Anda sudah memilih, maka selama 1 semester Anda harus konsisten ikut dalam pelajaran itu, ya. Nah, konsekuensinya adalah apabila nanti Anda tidak ada dalam daftar seni budaya, maka rapot kalian akan di-pending atau tidak diberikan kalau seandainya nilai Anda tidak ada. Jadi untuk Anda yang bergabung di kelas 10 bahasa, kelas 10 IPA, dan kelas 10 IPS, tentu saja di tiap-tiap peminatan akan mendapatkan materi pelajaran peminatan yang berbeda. Jadi contohnya seperti untuk kelas 10 bahasa. Kelas 10 bahasa nanti Anda akan mendapatkan mata pelajaran antropologi, kemudian bahasa Indonesia peminatan, berbeda ya dengan bahasa Indonesia yang di wajib A. Kemudian bahasa Inggris peminatan juga berbeda dengan bahasa Inggris di wajib A. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran bahasa Jerman. Nah, untuk di kelas bahasa ini Anda akan mendapatkan tambahan, ya, namanya materi pelajaran lintas minat, ya, materi pelajaran lintas minat. Nah, untuk materi pelajaran lintas minat ini, untuk kelas 10 bahasa akan memperoleh atau akan mempelajari matematika dan ekonomi. Ya, contohnya nih, kenapa harus matematika dan ekonomi? Ya, Anda tahu kalau seandainya nanti Anda belajar bahasa, kemudian Anda menjadi seorang diplomat, tentu saja pengetahuan tentang ekonomi dan mungkin juga matematika perlu Anda pelajari. Karena apa? Untuk matematika ini adalah untuk mengolah logika kalian, untuk mengolah berpikir kalian secara lebih teratur. Nah, berikutnya untuk peminatan IPA, ya, nanti Anda akan memperoleh materi pelajaran matematika peminatan,
yang tentu saja berbeda ya dengan matematika di mata pelajaran wajib A. Kemudian berikutnya adalah mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk di peminatan IPA, Anda akan mendapatkan mata pelajaran lintas minat, bahasa Inggris, dan ekonomi. Ya, bahasa Inggris dan ekonomi. Mengapa harus bahasa Inggris dan ekonomi? Tentu saja mata pelajaran bahasa Inggris perlu Anda kuasai juga meskipun Anda anak-anak IPA. Karena apa? Banyak materi pembelajaran di luar, banyak informasi tentang pengetahuan di luar dalam bahasa Inggris. Dan mengapa Anda ditambahkan lintas minat ekonomi? Ya. Nah, ini contohnya nih. Anda masuk peminatan IPA. Kemudian pada saat lulus dari SMA, tiba-tiba Anda ingin belajar tentang akuntansi. Nah, maka di SMA Anda disiapkan untuk seandainya Anda pindah ingin mempelajari hal tentang ekonomi, ya, itu disiapkan oleh Bapak Ibu guru nanti supaya Anda siap juga. Nah, anak-anak untuk peminatan IPS, untuk Anda yang memilih peminatan IPS, nanti kalian akan mendapatkan materi pembelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah peminatan. Sejarah peminatan berbeda ya dengan sejarah di mata pelajaran wajib A. Dan satu lagi nanti Anda akan memperoleh pembelajaran geografi. Untuk mata pelajaran lintas minat, nah untuk lintas minatnya kelas 10 IPS akan memperoleh materi pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, sekali lagi sama dengan kelas peminatan IPA. Jadi Anda juga harus bisa berkomunikasi nanti, lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan untuk lintas minat yang kedua yaitu matematika, nanti akan menambah kemampuan logika kalian, kemampuan berpikir kalian secara teratur. Baik, anak-anak, saya lihat kalau tadi Anda sudah memahami tentang bagaimana pemilihan jurusan, bagaimana pelajaran di tiap-tiap jurusan atau peminatan, maka sekarang Pak Guru bahas tentang bagaimana nanti Anda dinilai. Bagaimana Bapak Ibu Guru memberikan nilai rapot untuk kalian. Nah, Pak Guru sampaikan bahwa selama masa belajar di rumah ini, nanti yang akan menjadi patokan penilaian Bapak Ibu Guru yang pertama adalah yang sudah pasti adalah penilaian harian. Ya, penilaian harian, kemudian nanti ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Itu untuk penilaian dalam bentuk soal, ya, dalam bentuk soal yang Anda akses juga nanti dari Google Classroom. Nah, selain penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, maka nanti tugas-tugas kalian juga akan dinilai untuk digabungkan dengan nilai tes tadi untuk dijadikan nilai rapot, ya. Nah, di samping itu, keaktifan kalian dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru, mungkin bertanya, mungkin Anda berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, akan juga menjadi salah satu penilaian untuk dikumpulkan menjadi nilai rapot kalian di semester ganjil nanti. Ya. Jadi ingat ya, ada 3 komponen dalam penilaian. Komponen yang pertama adalah tentang penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kemudian tugas-tugas atau latihan-latihan soal yang diminta dikumpulkan oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga adalah keaktifan kalian dalam belajar. Apakah itu berdiskusi, bertanya, ya, dengan Bapak Ibu Guru. Untuk nilai rapot tadi yang diambil dari 3 komponen tadi, yang pertama nanti ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, kemudian juga tugas-tugas yang dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru
juga keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, nanti ketiga aspek ini dipisahkan meliputi nilai sikap, ya. Nanti ada sikap sosial dan spiritual, kemudian nanti ada nilai pengetahuan, dan yang ketiga nanti ada nilai keterampilan. Nah, ketiga-tiganya nanti akan dicantumkan di raport kalian. Ya, baik, anak-anak. Di akhir penyampaian Pak Guru mengingatkan sekali lagi tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama tadi adalah tentang pembelajaran di masa pandemi, Anda belajar di rumah. Jadi kerjasamanya cukup hanya sampai pada pembelajaran saja ya, hanya cukup sampai penugasan saja. Nah, untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, Anda sudah harus mengerjakan secara mandiri ya. Untuk penugasan dikirim ke Bapak Ibu Guru juga harus secara mandiri. Nah, ini yang penting, yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang peminatan. Ada 3 peminatan, bahasa, MIPA, dan IPS. Pastikan bahwa kalian sudah memilih peminatan ini dengan jelas ya. Pak Guru berikan waktu 1 bulan Anda untuk berpikir ya. Nah, untuk Anda seandainya berubah peminatan. Tetapi Anda perhatikan kalau Anda sudah memilih peminatan, buku-buku yang peminatan sudah Anda bawa, maka kalau Anda berpindah peminatan, maka buku-buku tersebut tidak bisa ditukar ya. Nah, itu perlu kalian tahu. Kemudian Anda juga sudah mempelajari mengenai pelajaran apa saja di peminatan bahasa, di peminatan MIPA, dan di peminatan IPS ya. Berikutnya Pak Guru tadi juga sudah menyampaikan tentang penilaian ya. Ingat, penilaian itu adalah mandiri ya. Jadi penilaian Anda pribadi ya. Pastikan kalau sudah mulai penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan tugas-tugas yang dikirimkan itu harus sudah secara mandiri ya. Baik, Pak siswa, apabila nanti Anda perlu penjelasan lebih lanjut, Anda belum paham, boleh menghubungi Pak Guru di bagian kurikulum, atau boleh nanti menghubungi Bapak Ibu Guru bimbingan konseling ya. Nah, baik, itu saja anak-anakku. Terima kasih sudah menyimak materi MPLS 2B tentang kurikulum ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan.